lanjutkan pelajaran berikut. Bisa? Bisa. Oke. Di rumah kamu pernah mencari sesuatu yang hilang? Nah. Kalau ketemu, rasa bahagia atau tidak? Bahagia. Pak juga bahagia kalau sesuatu yang hilang yang Pak cari ditemukan dan semangat, tenang. Ya? Baik, semua orang akan merasa senang apa yang hilang, yang dia cari, pusing-pusing kepala bisa kembali ditemukan. Kita lanjut dengan pelajaran kita. Pernahkah dengar tentang kisah anak hilang? Pernah. Ada anak bungsu dan anak sulung. Bapak mereka adalah orang yang sangat kaya. Ya, baik. Kita lanjutkan pelajaran ini, yaitu perumpamaan tentang anak hilang. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Baik, hal yang mau kita capai sebagai tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah melihat gambar yang ada pada kamu, coba tunjukkan gambar. Dan sebentar kita dengarkan bacaan kitab suci. Siapa yang ditugaskan untuk silakan gambarnya diturunkan. Yang membaca kitab suci berdiri. Oke. Sebentar setelah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan melihat gambar, kita mampu, anak-anak semua diharapkan bisa menceritakan dengan bahasa sendiri tentang kisah anak hilang. Anak hilang itu berarti anak yang jauh dari orang tua, yang tidak mengikuti perintah orang tua, yang telah berdosa, berbuat dosa. Dan kita juga harus lihat bahwa dia setelah kembali kepada bapaknya, dia mau bertobat. Ya? Dan anak-anak juga mesti tahu bahwa betapa baiknya bapaknya yang mau menerima kembali anak tersebut dan menunjukkan adalah bapa yang sangat berbelas kasih. Bapa yang berbelas kasih, Bapa yang penuh kasih kepada anak, asal anak mau bertobat. Baik, sekarang kita lihat gambar yang ada. Gambar yang ketiga. Ada gambar yang ketiga di sudut kanan ini, silakan. Yang ini gambar anak bungsu meminta apa? Meminta apa tadi? Harta kepada bapaknya. Gambar yang kedua, setelah dia dapat harta, dia pergi jual hartanya. Gambar yang kedua, hartanya sudah habis, dia mau makan tidak bisa, dia cari orang yang bisa kasih kerja dia, dan dia dapat pekerjaan memberi makanan babi. Bayangkan seorang kaya yang hanya tinggal teriak makan, tinggal teriak minum, supaya bisa dapat makan harus kasih kembali makanan babi. Dan yang ketiga, gambar yang ketiga sangat loyo. Dia kembali pulang
kepada kembali pula ke siapa? Kepada ayahnya. Berarti ada juga ibunya, ada saudara-saudaranya. Ya. Kembali ke rumah. Dan gambar yang keempat ada bapa dan anak peluk, berarti bapaknya menyambut dia dengan penuh kasih sayang. Kamu senang tidak kalau bapak atau mama kamu memeluk kamu? Iya? Senang toh? Kalau waktu masih kecil kamu lari-lari main di luar rumah, sudah mau malam belum pulang, bapak mama atau kakakmu yang cari, bagaimana perasaan kamu saat itu? Jengkel ya? Kamu jengkel toh? Saya masih main kok masih dicari. Tetapi kenapa bapak atau mama harus cari? Karena bapak mama sangat mencintai kamu. Cari, jangan sampai kamu kemana-mana, diculik, dijual, diisi dalam karung, orang laku bisa beli rokok atau beli segala macam, atau berbuat kejahatan terhadap kamu. Oh, sini perhatikan. Baik, untuk selanjutnya setelah kita melihat gambar, mari kita dengar sama-sama bacaan kita suci. Kita beri semangat dulu untuk dia yang akan datang. Kuat, agak kencang. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, kata yang bisu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang sangat jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya teladan untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengasihi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, kata, betapa banyaknya orang umpahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang ampuan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat tergepaklah hati oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapat dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lepaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakailah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih, kita beri aplaus lagi. Baik, setelah mendengarkan bacaan, kamu duduk silakan. Ini kelompok 1, ini kelompok 2 ke sana. Sudah? Oke.
kamu punya kelompok. Kelompok 2, apa yang dibuat setelah hartanya habis dan tindakan apa yang dilakukan ayahnya melihat anak bungsunya kembali. 2 pertanyaan, silakan kerjakan, silakan jawab. Sudah semua? Pertanyaan sudah ada di situ. Oke. Waktu selesai. Sudah, waktu selesai. Baik. Setelah kerja kelompok kamu, ya. Setelah kerja kelompok, kamu akan diberi kesempatan untuk menyampaikan laporan. Halo. Berhubung waktu hari ini belum selesai kerjakan, kamu akan kerjakan di rumah sebagai tugas kelompokmu, dan les berikut akan kamu membacakan laporanmu di depan kelas. Oke? Siap nomor 2? Baik. Anak-anak semua, kisah anak hilang, benar? Sebagai bagian akhir dari pertemuan kita, mau menunjukkan bahwa seorang anak terkadang tidak mentaati orang tuanya, meminta harta, kemudian memboroskannya. Yang kedua, ada kemauan anak bungsu tadi untuk bertobat. Dan yang ketiga, dari kisah anak hilang, kita lihat sejauh mana sifat bapa yang berbelas kasih, yang menerima kembali anaknya. Dan dalam pelajaran ini mau mengatakan kepada kita, halo dengar di sini, bahwa Bapa di surga, Allah Bapa, rela menerima kembali kita semua yang telah berdosa. Yang penting kita mau bertobat. Yang penting kita mau apa? Bertobat. Kita mau bertobat. Baik. Kita beri aplaus untuk kita semua atas semangat kita pada hari ini. Baik, pelajaran kita telah berakhir. Saya ingatkan sekali lagi, tugas diskusi untuk dilaporkan pada kali berikut. Mari kita berdiri, tutup dengan doa. Siapa yang mau berdoa? Ya. Yang menghadap ke sana. Ya. Sudah. Ya sudah. Silakan kita. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita. Sudah. Sudah. Selamat siang. Ini tugas-tugas yang tadi Pak berikan. Kalau mau kamu kerjakan, tidak perlu dipanggil lagi, tidak perlu dipanggil.
simpan sendiri ya. Ini pendalaman untuk kamu bahan kelas 3.